Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amelia. Saya dari kelompok 7 akan membahas tentang bab 7 yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian tulisan. Apa sih pengertian tulisan itu? Menurut Sabati Akhadia dalam bukunya yang berjudul Menulis I, merupakan sebuah sistem komunikasi antar manusia yang menggunakan simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat atau disepakati pemakainya. Dan menurut Slamet Suseno dalam bukunya yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah Populer, istilah tulisan digunakan untuk menyatakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan gagasan orang lain. Tiap tulisan harus mengandung makna sesuai dengan pikiran, perasaan, ide, dan emosi penulis yang disampaikan kepada pembaca untuk dipahami tepat seperti yang dimaksud penulis. Pembelajaran menulis merupakan pembelajaran keterampilan penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis adalah hasil dari keterampilan mendengar, berbicara, dan membaca. Menurut Pereira dan Tasai pada tahun 1995 halaman 27 mengumumkakan prinsip-prinsip menulis, yaitu yang pertama, menulis tidak dapat dipisahkan dari membaca. Pada jenjang pendidikan dasar, pembelajaran menulis dan membaca terjadi secara serentak. Yang kedua, pembelajaran menulis adalah pembelajaran disiplin berpikir dan disiplin berbahasa. Yang ketiga, pembelajaran menulis adalah pembelajaran tata tulis atau ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia. Yang keempat, pembelajaran menulis berlangsung secara berjenjang, bermula dari menyalin sampai dengan menulis ilmiah. Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran menulis tersebut, maka alternatif pembelajaran menulis yaitu yang pertama menyalin, yang kedua menyandur, yang ketiga membuat lukisan, yang keempat menulis laporan, yang kelima menyusun pertanyaan, angket, dan wawancara, yang keenam membuat catatan, yang ketujuh menulis notulen, yang kedelapan menulis hasil seminar, pidato, dan laporan, yang kesembilan menulis surat berupa ucapan selamat, undangan, pribadi, dinas, perjanjian, kuasa, piagam, pengaduan, berita, pembaca, memo, dan kawat atau telegram. Yang ke-10 menulis poster dan iklan. Yang ke-11 menulis berita. Yang ke-12 melanjutkan tulisan. Yang ke-13 mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan. Yang ke-14 mengisi formulir yang terdiri dari website dan cek. Yang ke-15 menulis kwitansi. Yang ke-16 menulis riwayat hidup. Yang ke-17 menulis lamaran kerja. Yang ke-18 menulis memorandum. Yang ke-19 menulis proposal atau usul penelitian. Yang ke-20 menulis rencana kegiatan. Yang ke-21 menulis pidato atau sambutan. Yang ke-22 menulis naskah. Yang ke-23 menyusun formulir. Yang ke-24 membentuk bagan, dena, grafik, dan tabel. Dan yang terakhir 25 menulis karya ilmiah. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah, khususnya di teknik penulisan karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah yang ditulis berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Sebuah tulisan dikategorikan sebagai karya ilmiah karena bersifat rasional, objektif, tidak melihat dan berbicara apa adanya tanpa melakukan manipulasi data. Karya ilmiah sebagai suatu karya tulis non-fiksi. Mengapa? Karena berisi gagasan, pemecahan masalah, pemikiran konseptual hasil pengamatan dan hasil penelitian yang disusun secara sistematis dengan dukungan
fakta atau teori dan bukti-bukti empiris yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang lugas, yang efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuat suatu karya ilmiah, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami teknik penulisan karya ilmiah. Salah satunya yaitu notasi ilmiah yang akan dijelaskan oleh rekan Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Raina Dinda akan melanjutkan mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Adapun teknik notasi ilmiah yaitu yang pertama, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki diartikan sebagai keterangan mengenai sumber rujukan yang dikutip ditempatkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan atau 20 karakter. Bagian-bagian yang terdapat dalam catatan kaki yaitu nama pengarang, judul buku yang ditulis dengan huruf italik, jilid, cetakan, tempat penerbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan halaman tersebut disingkat dengan H saja, baik untuk satu halaman maupun beberapa halaman. Fungsi dari catatan kaki yaitu yang pertama pengakuan akan sumber informasi, yang kedua dukungan akan argumen, yang ketiga pemberian materi tambahan bagi pembaca, yang keempat pembuktian kutipan naskah, yang kelima perluasan akan makna dalam naskah, yang keenam penunjukan bagian lain dalam naskah bagi pembaca, dan yang ketujuh penjelasan tambahan oleh penulis. Dalam catatan kaki, nama pengarang tidak usah dibalik dan diberi koma. Jika nama pengarang ada 2-3, maka harus ditulis semua dan tidak boleh dipergunakan singkatan et al atau DKK dan kawan-kawan. Dan jika lebih dari 3 pengarang, maka yang ditulis hanya satu pengarang dan diikuti dengan et al atau DKK dan kawan-kawan. Contoh catatan kaki untuk buku bisa dilihat di bawah ini. Kadang-kadang penulis membutuhkan pencantuman catatan kaki yang berulang-ulang yang dipetik dari satu sumber yang sama. Untuk menghindari pengulangan penulisan catatan kaki tersebut, kemudian digunakan istilah-istilah berikut: ibid, logit, dan objit. Yang pertama, ibid. Ibid merupakan singkatan dari bahasa Latin yaitu ibidum, yang artinya dalam buku yang sama atau pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan apabila sebuah pustaka muncul dalam catatan kaki tanpa mengalami penyalaan oleh pustaka lain. Ketentuan penulisan ibid adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibid dipakai sesudah catatan kaki yang utuh yang langsung mendahulunya. Jika telah diselingi catatan kaki lain, maka singkatan ibid tidak lagi digunakan. Yang kedua, jika keterangan tambahan pada catatan kaki merujuk pada sumber pustaka yang sama pada halaman yang sama, singkatan ibid tidak diikuti nomor halaman. Contoh ibid. 3. Jika catatan kaki merujuk pada pustaka yang sama, namun halamannya berbeda atau berlainan, penulisan ibid harus disertai nomor halaman, misalnya ibid H.27. Yang keempat, jika catatan kaki merujuk pada majalah atau jurnal ilmiah, penulisan ibid harus disertai dengan edisi penerbitan, lengkap dengan bulan, tahun, dan halaman. Yang kelima, penulisan ibid ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal huruf pertama diikuti tanda titik. Contohnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, objit dan logit. Objit singkatan dari operasi tato, artinya menunjuk pada sumber yang sama yang telah disebut terdahulu tetapi diantarai oleh sumber lain yang tidak sama halamannya. Istilah objek ini digunakan sesudah menyebutkan nama pengarang. Jika halaman yang dikutip sama, maka digunakan istilah logit, singkatan dari logo citato. Contohnya bisa dilihat di bawah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kapipa Nida Putri dengan NPM 2019-21549. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu inot dan apa itu enot. Inot biasa disebut catatan perut yang merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks
yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Syarat membuat e-note atau catatan perut adalah: yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, menulis nama pengarangnya. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit (2) dan nomor halaman di dalam kurung. Contoh e-note ialah: dialektika adalah metode metafisika yang mendatangkan atau menghasilkan pengetahuan tertinggi menurut Lore Bagus, buka kurung 1997.2 Kamus Filsafat halaman 164 sampai 167. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu e-note. E-note biasa disebut catatan akhir, yang merupakan nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuannya. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, menampilkan kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit (2) dan nomor halaman di dalam kurung. Dan di akhirnya diberi tanda titik. Contoh e-note atau catatan akhir. Pada aspek penguasaan pragmatik, anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi, sesungguhnya anak mampu berkomunikasi dengan ibunya, dan demikian juga orang dewasa di lingkungannya pun memerlukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Tutup buka kurung, Spencer dan KASS, 1970.2 halaman 130, tutup kurung (2). Oke, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvera Angeliani Pambudi, NPM 2019-2157-9007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber yang tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan lain-lain yang tercetak berupa kaset, video, dan film yang pernah dikutip atau digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka dibedakan atas penulisan buku, artikel majalah, artikel surat kabar, dan lain-lain. Penelitian yang diterbitkan maupun penelitian yang belum diterbitkan. Ketentuan pengurutannya sebagai berikut. Yang pertama, jika sumbernya berupa buku, majalah, atau surat kabar yang tercantum nama pengarangnya, maka peletakan urutan daftar pustaka didasarkan pada urutan alfabetis nama-nama pengarangnya. Dan yang kedua, jika nama pengarang tidak tercantum, maka pengurutan daftar pustakanya didasarkan nama-nama lembaga yang menerbitkannya. Dan yang selanjutnya, jika nama pengarang atau nama lembaga tidak ada, maka pengurutan daftar pustakanya didasarkan huruf pertama pada kata pertama dari judul buku tersebut. Yang terakhir, ketentuan ketiga tidak berlaku jika judul artikel diawali dengan awalan de dan e dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis u dan une, atau dalam bahasa Jerman ein dan eine, dan lain-lain. Untuk itu, pengurutannya didasarkan pada kata kedua dari judul buku tersebut. Yang selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan teknis penulisan daftar pustaka. Ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penulisan daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut. Yang kedua, jika dalam penulisan sumber pustaka melebihi 1 baris, maka baris kedua harus ditulis menjorok ke dalam sebanyak 10 ketukan dari margin kiri.
Dan yang ketiga, jika jarak pengetikan antar baris satu dan baris kedua untuk setiap sumber pustaka berjarak 1 spasi, sedangkan untuk jarak antar sumber pustaka dari satu pustaka lain ke pustaka lain jarak 2 spasi. Dan yang terakhir, jika daftar pustaka yang tidak ada nama pengarangnya, maka urutan pertama diduduki oleh nama lembaga, instansi atau badan yang menerbitkan pustaka tersebut. Selanjutnya, hal lain yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Nomor pertama, nama pengarang ditulis secara terbalik, yakni mendahulukan nama kedua, diikuti tanda koma, lalu diikuti nama pertama, kedua, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Dan yang selanjutnya, jika sumber yang diacu ditulis oleh beberapa orang dan diedit oleh seorang, maka yang dicantumkan adalah nama editornya dengan menambahkan keterangan ed di belakang nama pengarang tersebut yang diletakkan di dalam kurung. Huruf pertama pada singkatan editor ditulis dengan huruf besar sehingga penulisnya menjadi tampak sebagai berikut. Dan yang selanjutnya, jika terdapat 2 pengarang, kedua nama itu dicantumkan. Nama pertama ditulis seperti ketentuan yang pertama, sedangkan nama kedua ditulis seperti nama aslinya. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari 2 pengarang, sebaiknya hanya menyantumkan nama pengarang pertama dengan ditambahkan singkatan dan DKK atau ETEL untuk pengarang asing di belakang nama tersebut. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, jika seorang pengarang menulis beberapa buah judul buku yang diterbitkan dalam tahun yang sama dan ke semua bukunya kita acu, maka nama pengarang ditulis berulang dan di belakang tahun terbit dicantumkan huruf secara alfabetis untuk menunjukkan urutan bukunya. Contohnya sebagai berikut. Contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama, judul buku. Judul buku, pengurutan penulisannya, nama pengarang, tahun terbit, judul buku, edisi atau volume, kota penerbit, nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Dan yang selanjutnya, buku terjemah. Buku terjemah penulisan daftar pustakanya sebagai berikut. Penulis asli, tahun buku terjemah, judul buku, kota penerjemah, nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Artikel dan jurnal. Artikel dan jurnal, pengurutan penulisannya adalah nama pengarang, tahun, judul artikel, nama jurnal, nomor atau volume jurnal, halaman. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya, buku revisi. Buku revisi, pengurutan penulisan daftar pustakanya, nama pengarang, tahun, judul buku, revisi atau edit, kota penerjemah atau penerbit. Contohnya sebagai berikut. Dan yang selanjutnya, sumber internet. Sumber internet penulisan daftar pustakanya, nama pengarang, tahun, judul, alamat website, tanggal akses. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang selanjutnya, artikel majalah. Artikel majalah, nama pengarang, tahun terbit, judul artikel,
nama majalah, dan halaman. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir, pustaka dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Penulisannya adalah sebagai berikut. Penulis, tahun, judul skripsi atau judul tesis, disertasi, lalu universitas. Contohnya sebagai berikut. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.